pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya ingin tahu nih ya, apakah Anda mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Anda hari ini? Ayo, tolong, jangan sampai Anda harus merasakan sakit dulu untuk mengetahui betapa penting dan berharganya kesehatan kita itu. Di Go Healthy ini sudah banyak mereka yang datang untuk bercerita masalah kesehatannya ya, dan didapatkan satu kesimpulan bahwa salah satu faktor kunci kesehatan kita itu adalah darah dan pembuluh darah yang harus dalam kondisi baik. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya kita menjaga kesehatan kita dengan cara menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Oke, bersama saya di sini ada yang cantik, ada Mbak Preti Siasovali. Mbak Preti, apa kabar? Baik dong, Kang Ronald sendiri bagaimana? Sehat dong. Iya, pemirsa di rumah juga ya, sehat selalu. Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat, Kang Ronald juga kan? Iya dong. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya doakan Anda selalu sehat. Dan saya di sini bersama Mbak Preti, siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Dan juga ada sahabat saya, ini teman olahraga. Kalau biasanya kami ini berdua goes pada saat weekend, cuman udah lama enggak ya. Ada Mas Panji di sini. Ayo Mas Panji, apa kabar? Lo nggak kok tuh. Nah, yang akan kami bahas pertama kali adalah sebuah penyakit yang punya julukan induk dari segala macam penyakit, diabetes. Kadar gula yang tinggi dalam darah. Ini adalah salah satu keluhan yang paling banyak diceritakan oleh para narasumber yang hadir di Go Healthy. Salah satunya adalah, saya ingat ada seorang bapak namanya Pak Petrus yang punya kadar gula yang tinggi dalam darahnya. Seperti apa obrolan saya pada saat itu? Ini dia. Punya gula darah yang tinggi. Paling tinggi pernah berapa? 310. Yang terasa apa Pak selain badan lemas tadi? Ngantuk-ngantukan. Diabetes sejak kapan, Pak? Bahwa selesai operasi, ada pemulihan kan, saya nggak bisa aktivitas. Ternyata di situ nggak kekontrol masalah makan. Lama-lama kok tubuhnya agak kelihatan, tangannya agak kembul, kakinya juga kembul. Saya periksa ke laboratorium, ternyata hasilnya kena diabetes. Pak Petrus gula darahnya 310, padahal tidak boleh lebih pemirsa. Angkanya dari 200 untuk gula darah sewaktu. Pak Petrus ini sangat rentan terkena komplikasi. Ya. Seperti yang tadi Kang Ronald sudah sampaikan, diabetes adalah induk dari segala macam penyakit. Ketika seseorang terkena diabetes, maka penyakit-penyakit baru bisa saja terjadi. Dan kita lihat di sini Pak Petrus ini mengalami diabetes sejak tahun 2002, Bang Paidon. Dan pada saat itu beliau harus istirahat pasca operasi karena kecelakaan yang mengakibatkan katanya Pak Petrus ini nggak terkontrol makanannya. Dari situ aja ya, Kang Ronald, kita bisa lihat ada 3 cerita tuh. Pertama, dia mengalami penuaan. Ketika orang makin tua itu kemungkinan diabetes itu pasti naik. Kedua adalah proses sakitnya itu sendiri. Proses sakitnya dia berbaring, makan, sehingga nggak ada aktivitas lain selain menimbun kalori kan? Kalori, betul. Nah ketiga apa? Dia nggak bisa olahraga. Jadi ini dialami Pak Petrus. Pak Petrus ini hobi banget nih mengonsumsi makanan dengan kalori yang tinggi. Dan katanya bisa mengonsumsi sampai 3 kali per hari loh. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ada beberapa hal yang memang nggak bisa kita hindari. Misalnya kita harus menjamu keluarga, kolega. Itu pasti kan agak sulit ya kita menjaga pola makan kita. Betul, tapi kita punya kesadaran nggak? Berbicara mengenai kesadaran dan pengetahuan, pemirsa, Pak Petrus sadar dan tahu bagaimana caranya untuk menjaga kesehatannya, bagaimana caranya untuk mengontrol kadar gulanya. Apa yang dia lakukan? Ini dia. Perbedaannya apa, Pak? Setelah menggunakan teknologi laser sama sebelum waktu itu? Kalau jalan lancar. Stamina lebih oke apa ya? Stamina lebih oke ya? Nah kemudian naik tangga, itu kalau tadinya kan plek. Sekarang sudah bisa Berapa gula darahnya sekarang? Tanggal 13 kemarin itu 140. Bengkaknya udah nggak ada berarti? Udah nggak ada. Pak Petrus sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya. Pak Petrus sebelum menggunakan teknologi laser, sebelum menjalani pola hidup sehat dan mengonsumsi obat, ini angkanya memang sangat fantastis, sampai mencapai lebih dari 300, yaitu di angka 310. Dan setelah menggunakan teknologi laser, dikombinasikan dengan menjalankan 4 pilar pola hidup sehat, tetap mengikuti anjuran dokter, sekarang gula darahnya sudah ada di angka 140. Dan bahkan pernah lebih rendah daripada itu. Di sini catatan yang saya dapatkan pernah sampai di angka 120. Bagus. Itu kan berarti turunnya udah lebih dari setengahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari
apa yang dirasakan, Pak Petrus pun menjadi lebih bersemangat, lebih berenergi. betul. Ibarat kata kualitas hidupnya meningkat. Bang. Betul. Pak Petrus tetap mengkonsumsi obat dari dokter. Jangan coba-coba ngeresepin atau ngatur dosis obat sendiri. Anda tidak tahu, tiap-tiap orang tuh punya kondisi fisik yang berbeda. Betul. Ya. Cari-cari informasi di online seolah-olah pengalaman sama, nanti Anda mengkonsumsi obat yang sama bisa fatal. Ya. Tetap ikuti saran dokter. Kedua, teknologi laser yang dipakai itu yang benar. Karena teknologi laser yang benar itu bisa mengeluarkan sinar laser. Nah, baru kita cerita yang ketiga nih. Dia bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Apa yang dilakukan? Teknologi laser itu kemudian menyinari pembuluh darah Anda, merangsang pembukaan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, tekanan darah berkurang, maka nanti bukan hanya diabetes, tapi yang punya hipertensi pun akan merasa terbantu. Ketika orang mengalami diabetes, itu seringkali mengalami penggumpalan darah. Iya. Termasuk darah yang menghantar gula ke sel untuk dipakai. Penggumpalan itu diurai. Nah, kalau Anda menggunakan teknologi laser, gulanya kepake, Anda bisa terbantu segar, dan tidak menjadi masalah. Kalau gula nggak dipakai, menjadi masalah di badan Anda. Memang begitu penting kualitas darah dan pembuluh darah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dari tubuh kita nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki ini isinya pembuluh darah semua. Kalau misalkan nih orang dengan diabetes ini kan cenderung mengalami darah kental. Dan kalau misalkan udah ada darah kental, kalau dia nyumbat, apa yang terjadi? Maka bisa menyebabkan komplikasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon dan sudah digunakan sama Pak Petrus, itu ketika dinyalakan, sinarnya memang targetnya ke pembuluh darah. Untuk dihasilkan nitric oxide agar darah tidak kental, pembuluh darah menjadi terbuka lebar. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Petrus ini yang ada di Gogomol kan? Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Petrus yang membuat kehidupannya jadi berubah. Ini nih, Aku Laser dari Gogomol. Alat kesehatan yang praktis, portable banget, dan mudah untuk digunakan, dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Iya, Anda sudah tahu manfaatnya, tinggal cara untuk mendapatkannya, Mas Panji, boleh dikasih tahu? Cara mendapatkannya lebih mudah lagi, pemirsa. Ambil handphonenya sekarang, langsung telepon nomor ini, atau WhatsApp kita sekarang juga. Dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Kita baru saja belajar dari kisahnya Pak Petrus. Nanti di segmen berikutnya, saya akan bagikan lagi satu cerita. Kali ini urusannya sama jantung. Wah, ini vital, hati-hati pemirsa. Jangan main-main sama urusan jantung. Kisahnya dari seseorang yang sangat saya kenal. Siapakah dia? Tetaplah bersama Medio Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Kalau tadi kita belajar dari kisahnya Pak Petrus yang punya gula darah yang tinggi, sekarang kita belajar dari seorang bapak yang punya masalah dengan kolesterol, hipertensi, dan asam urat. Beliau harus terpaksa memasang 2 ring di pembuluh darah jantungnya. Siapa sih pemirsa? Nih kita saksikan. Pada saat badminton itu ada yang seperti ada kunang-kunang itu pusing kan? Pusing. Nah itu pusing, tiba-tiba sakit di sini. Sini sakit. lengan. Menjalar Pak panjang. Berjalan ke sini. Dokter Ahmad bilang, loh ini 15 menit lagi ini nggak ketolongan. Kenapa dok? Ini harus dipasang ring. Kayak saya kaget. Berapa ring yang dipasang? 2, seharusnya 3. Tapi yang satu katanya lakukannya susah sampai saat ini nggak pernah dipasang yang ketiga. Dan ini pasti menyisakan trauma yang terdalam untuk keluarga kan? Sekeluarga. Betul, traumanya sekeluarga. Sampai hari ini rasa takut itu masih terus ada. Iya. Kalau misalnya ada telepon nih dari Bandung, waduh kaget ada apa nih gitu. Padahal beliau udah sehat-sehat aja sekarang. Siapa Mas Panji barusan? Ayahnya. Itu Ayahnya ada. Kang Ronald itu. Kisah dari ayah saya sama Pak Preti waktu itu. Iya, betul. Dan saya ingat betul ceritanya Pak Jamjam. Jadi Pak Jamjam itu memang sudah memiliki riwayat kolesterol nih sejak lama. Jadi Pak Jamjam kolesterolnya tinggi sejak beliau ini sudah mulai masuk pensiun. Iya. Asam uratnya tinggi juga pada saat beliau masih kerja. Ada di angka 7-8an tuh waktu itu. Tensinya? Dan tensinya baru diketahui tinggi ketika mengalami serangan jantung. Ada di angka 160. Hipertensi saja itu sudah menyebabkan komplikasi. Tambah lagi nih ada kolesterol tinggi. Tambah lagi ada asam urat yang tinggi. Ini ibarat kata kayak triple combo jadi satu. Tapi untungnya masih tertolong. Untung karena ada Bapak masih olahraga. aktif badminton dulu. Betul. Ya, sebelum serangan jantung. Ya, olahraga itu memang melatih elastisitas pembuluh darah. Tapi kalau pola makannya nggak benar, seelastis apapun proses penyumbatannya kan jalan. Iya. Betul. Ya, kemudian pengentalan darahnya jalan. Kebutuhan kita untuk pembuluh darah yang terbuka
itu bukan seminggu 3 kali, tapi 7 kali 24 jam. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Ya memang harus olahraga, pola makan sehat, dan memang harus ada upaya tambahan. Iya, Iya, betul. makanya Kang Ronald kan juga menghadiahkan Iya. hal yang luar biasa kepada ayahnya kan. Betul, ya karena kami tidak ingin sekeluarga ini ada trauma yang terulang apa yang sama gitu kan ya. Makanya waktu itu saya memberikan hadiah kepada Bapak itu teknologi laser. Ya, seperti apa kisahnya? Apa yang dirasakan setelah beliau menggunakan ini dia. Perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Jauh berbeda. Pada saat sebelum 2018, setelah pasang ring operasi itu pertama obat harus terus dimakan. Tapi setelah menggunakan teknologi laser 2018 itu sampai sekarang tuh rasanya enak sekali. Dan Tuh, sekarang Bapak sudah tidak merasakan ada rasa-rasa ngilu-ngilu, Nggak nyeri-nyeri ada. di bagian lengan, tidak ada pegel-pegel, tidur pusing. lebih nyaman. Tidur lebih nyaman, lebih nyenyak, lebih enak. Aduh, ini saya yang menjadi saksi dan melihat perubahan Mas Panji. Yes, betul. Dari wajahnya, Yang lemes, semangatnya, iya. harapan hidupnya beda. Sampai Selama Kang Ronald juga berani bawa jalan-jalan ke Turki Oh, kan. iya. Karena salah satunya ada bekal teknologi laser Iya. yang memang praktis bisa digunakan ya sambil jalan-jalan juga bisa. Betul. Ketika kita menggunakan teknologi itu, dia membantu membuka pembuluh darah kita 7 kali 24 jam. Artinya apa? Obatnya dikonsumsi. Tadi Abah kan tetap ya, Ya, obatnya terus. Beliau ya kan? disiplin sekali. Olahraga tetap dengan bantuan teknologi laser, maka dia akan membantu setiap hari karena penggunanya kan tiap hari. Ketika usia bertambah, di mana sebetulnya elastisitas pembuluh darah berkurang, dibantu dengan teknologi laser sehingga membantu kesehatan baik darah maupun pembuluh darah kita. Setelah menggunakan teknologi laser, mengikuti anjuran dokter dan juga mengubah pola hidupnya, Pak Jamjam kolesterolnya sudah di angka normal. Dan juga tensinya yang dulunya 160-an, saat ini ada di angka 130. Asam uratnya pun mengalami perbaikan, sudah normal dalam waktu beberapa bulan terakhir sebelum pada saat datang lagi nih Iya, ke acara Go iya, Healthy pas iya. waktu itu. Badannya menjadi terasa lebih segar, obat-obatan yang dikonsumsi sekarang sudah tidak sebanyak pada Betul, saat yang betul. pertama. Iya, iya. Dan ini atas anjuran dokter, dan kita sama-sama tahu ya Bang Paidon ya, Iya. untuk menurunkan dosis obat itu begitu sulit karena memang harus benar-benar terkendali sampai tenaga medis ini percaya untuk menurunkan dosis obat. Iya, nurun dosis obat kan perhitungannya rumit Betul, ya. perhitungannya rumit. Nah, kita lihat apa sih yang dilakukan teknologi laser terhadap kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ketika seseorang memiliki hipertensi, kolesterol tinggi, ini kan terjadi gumpalan darah. Dan teknologi laser ini bisa membantu menguraikan gumpalan darah, maka pembuluh darahnya menjadi lebih terbuka. Tensi bisa menjadi lebih terkendali. Tekanan darah menjadi turun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadinya ada kolesterol tinggi. Kolesterolnya ini yang tadi numpuk di dalam pembuluh darah akan diubah menjadi energi, sehingga energinya bertambah. Di saat yang bersama kolesterol ini menjadi lebih terkendali. Dan asam urat, seperti yang kita tahu ya, asam urat ini gak melulu masalahnya di persendian, tapi asam urat bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih kaku karena produksi nitrik oksidnya menjadi berkurang. Dan teknologi laser ini bisa membantu meningkatkan produksi nitrik oksid untuk menjaga keelastisan pembuluh darah kita. Ya, dan penggunaan teknologi laser akan membantu semua proses pengobatan itu untuk mencegah yang belum nih, pemirsa yang udah punya hipertensi, jangan sampai kena serangan jantung. Teknologi laser akan membantu Anda. Kedua, akan membantu proses pemulihan. Mungkin Anda sekarang sedang terbaring, sedang dalam proses pemulihan. Dan yang ketiga, jangan sampai komplikasi. Dan di sini teknologi laser membantu mencegah komplikasi. Kita pasti ingin dong melihat orang tua kita bisa sehat, Ya, amin. bisa menikmati kehidupan, bisa bermain dengan cucu. Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita benar-benar berupaya secara maksimal dalam menjaga kesehatan. Makanya pastikan Anda juga menggunakan teknologi laser yang sama nih yang digunakan oleh papanya Kak Ronald, yaitu teknologi laser dari Aku Laser persembahan Gogomo. Anda juga harus tahu bagaimana mudahnya untuk kita menggunakan Aku Laser ini. Anda perlu gunakan, ini cukup di pergelangan tangan kiri. Dan nantinya nih ada sinar lasernya ini dengan panjang gelombang 650 nanometer dan juga dikombinasikan dengan sinar warna biru dan juga warna kuning. Ini akan menyinari pembuluh darah nadi
sekaligus titik akupuntur kita. Sehingga nantinya akan bisa membantu memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dan kalau kita sebagai anak ingin menghadiahkan sesuatu ke orang tua, pastiin Anda menghadiahkan aku laser nih dari Gogomo. GoHealthy hadir setiap harinya kepada Anda, ya dalam satu hari bisa beberapa kali nih ya. Ya. Karena kami tidak pernah bosan memberitahu kepada Anda betapa pentingnya menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Yes. Jadi hati-hati jika Anda punya hipertensi seperti ayah saya, punya kolesterol, dan juga mungkin punya asam urat, jangan tunda lagi. Gunakan teknologi laser sekarang juga ya. Setelah bersama GoHealthy karena kami akan membahas masalah kesehatan lainnya setelah yang satu ini. Pada penderita serangan jantung yang mendadak, harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi selama perjalanan kita menjaganya, usahakan kita tetap menjaga area udara keluarnya seperti bagian hidung, bagian mulut, itu tetap terjaga terbuka. Kemudian juga pastikan bahwa penderita serangan jantung dalam keadaan sadar, sehingga kita bisa menjaga agar jantungnya tetap baik. Maka dari itu, penting sekali untuk kita menjaga kesehatan jantung kita, karena jantung adalah pemompa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, untuk membantu menjaga kesehatan jantung kita, kita bisa lakukan pola hidup sehat dan dibantu dengan teknologi laser. Karena teknologi laser membantu mencegah terjadinya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi, jangan lupa untuk gunakan teknologi laser untuk membantu menjaga kesehatan jantung kita. Pemirsa, kembali lagi di GoHealthy, cara tempat hidup sehat. Tadi kita belajar dari kisahnya Pak Petrus di segmen pertama yang punya masalah diabetes. Lalu di segmen sebelumnya kita belajar dari kisah Pak Zamzam, ayah saya, karena beliau punya masalah kolesterol, hipertensi, dan juga asam urat. Tapi dua-duanya tidak tinggal diam. Dua-duanya sadar bahwa ini kalau dibiarkan bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih serius. Ayah saya mah sampai kena ya, serangan jantung sampai harus ada 2 ring di pembuluh darah jantungnya. Mereka sama-sama menggunakan teknologi laser. Dan mereka sama-sama sudah merasakan manfaatnya. Nah ini Mbak Preti, kok bisa laser membantu menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah? Gitu loh Mbak Preti. Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Petrus, Pak Zamzam, dan yang digunakan oleh Mas Panji saat ini kan digunakan pada area pergelangan tangan. Kalau kita lihat pergelangan tangan kita ini, targetnya ini adalah di titik-titik pembuluh darah besar dan juga di akupoint. Jadi kalau kita lihat pergelangan tangan, ini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ketika disinari teknologi laser, maka nitrik oxide bisa dihasilkan dan nantinya terbawa oleh pembuluh darah ke seluruh area tubuh. Jadi manfaatnya nggak cuma pada pergelangan tangan aja, tapi terbawa dan diedarkan ke pembuluh darah di seluruh tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah di saat yang bersamaan nih, selain ada 2 pembuluh darah yang besar, di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada beberapa titik-titik yang kalau misalnya kita stimulus ini bisa membantu menjaga kesehatan kita, yaitu kita sebut dengan acupoints. Nah di area pergelangan tangan kita ini ada 6 titik acupoints yang kalau misalnya kita stimulus bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita, bisa membantu menjaga tekanan darah kita, bisa membantu meregulasi denyut nadi kita. Stimulus acupoints ini sendiri bisa dilakukan dengan berbagai macam metode. Yang pertama ada penusukan jarum. Ini adalah metode yang memang sudah dikenal sejak lama, kita sebut dengan akupuntur. Dan akupuntur ini sendiri sebenarnya sudah hadir udah lama, cuman penelitiannya baru berkembang akhir-akhir ini. Bahkan pada tahun 1979 Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menggelar konferensi dan simposium mengenai penambahan metode akupuntur sebagai terapi tambahan untuk lebih dari 100 macam penyakit. Stimulus dari akupoints ini sendiri juga bisa dilakukan secara pijat, termal, ultrasound, listrik, dan juga ada yang bisa menggunakan laser. Tentunya lasernya ini harus dengan intensitas yang sesuai, yang pas. Frekuensinya juga harus pas dan kedalamannya harus bisa mencapai akupoints yang kita harapkan. Akupoints yang ada di area pergelangan tangan kita, ini ada 6, ada HT4, HT5, HT6, HT7, PC6, dan PC7. Lokasinya ada di area sekitar sini, ya ada 6 titik. Ketika dinyalakan teknologi laser, laser ini akan mencapai ke akupoints yang diharapkan dan nantinya bisa membantu meningkatkan kesehatan kita. Dan tidak itu aja, teknologi laser kan semakin berkembang. Dan sekarang karena targetnya ada di pembuluh darah, maka bisa digunakan juga nih di dalam rongga hidung kita, di dalam rongga telinga kita. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah, terutama di area kepala, sehingga bisa digunakan untuk membantu pemulihan pasca stroke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, atau memang sekedar ingin menjaga nih, karena kita tahu seiring dengan meningkatnya
usia, daya pikir kita kan pasti akan mengalami perubahan. Penurunan. Nah, untuk menjaga daya pikir dan fungsi kognitif kita, maka kita membutuhkan aliran darah yang baik di area kepala kita. Dan ada lagi nih, teknologi laser bisa digunakan secara langsung. Contohnya, pada area-area yang merasakan nyeri lutut, nyeri persendian, atau ada luka yang mungkin sulit sembuh akibat dari kadar gula darah yang tidak terkendali. Nah, teknologi laser bisa disinarkan secara langsung agar aliran darah membawa nutrisi dan oksigen menjadi lebih maksimal sehingga regenerasi sel pun bisa menjadi lebih terbantu. Kalau titik-titik akupunktur itu nih pemirsa, nih saya sengaja buka aku laser saya nih, supaya pemirsa juga bisa lihat nih. Ini titik-titik yang digunakan di aku laser, itu adalah di titik akupunktur, sama seperti yang Mbak Preti jelaskan. Ada HT4, 5, 6, 7, PC6, PC7. Karena memang ketika kita mensinergikan teknologi laser dan juga teknik akupuntur, itu akan bermanfaat untuk kesehatan Anda dan juga keluarga. Terus kemudian aksesoris tambahannya juga, kalau Anda hubungi kami sekarang nih, Anda bisa mendapatkan intranasal terapi kit nih secara gratis. Kemudian Anda juga bisa menambahkan aksesoris lainnya jika membutuhkan. Ada laser pad, aksesoris dari Aku Laser yang bisa kita gunakan di berbagai macam lokasi tubuh kita yang membutuhkan juga. Bang Faidon, Ya. banyak masalah kesehatan yang muncul gara-gara teknologi. Tapi mari kita gunakan teknologi juga untuk mengembalikan kesehatan itu. Saya mau tanya sama Anda, seberapa penting atau seberapa berharganya kesehatan buat diri Anda? Sangat. Mungkin saat ini ketika Anda menonton tayangan ini, baru sekarang Anda ngerti pola hidup sehat itu. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas yang sehat. Sekarang, sementara pola hidup Anda coba direview 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu kan Seperti apa? udah tidak sehat. Iya, betul. Berarti sekarang sudah ada damage atau sudah ada kerusakan. Nah, yang sekarang kita bisa lakukan apa? Mencegah supaya di depan kita bisa paling tidak kesehatan kita terjaga, terpelihara, kalau bisa kita optimalkan. Artinya apa? Kerjakan pola hidup sehatnya. Kalau Anda toh memang ada obat yang diresepkan dokter, kerjain. Tapi jika Anda ingin upaya lebih, boleh dong berinvestasi, dan untuk kesehatan, investasinya adalah teknologi laser. Teknologi laser yang sekarang ini menarik pemirsa. Dia ada tools tambahan yang bisa dipakai untuk di hidung. Yes. Intranasal namanya. Sehingga apa? Sirkulasi darah di sekitar kepala itu bisa menjadi lebih optimal, sehingga kalau ada penyumbatan bisa dibantu. Jadi tools tambahannya selain dipakai di pergelangan, ada yang bisa terhubung dengan yang namanya alat intranasal, juga ada yang namanya pad. Misalnya Anda punya masalah pada lutut. Kenapa harus kita pikirin? Sebab kalau ntar lututnya kenapa-kenapa sakit, Anda nggak mau olahraga. Iya. Kalau Anda nggak mau olahraga, Makin nanti sakit lagi. alasannya untuk nggak olahraga tuh banyak, Mbak Iya, Preti. betul. Betul nggak? Jadi sekarang kita stop semua alasan yang membuat kita tidak sehat, stop. Pilih alasan-alasan yang baik dan lakukan untuk Anda supaya lebih sehat. Demikian, jika Anda saat ini merasa dan melihat bahwa teknologi laser ini bermanfaat, take action, bertindak sekarang juga pakai teknologi lasernya. Kalau mau pakai teknologi laser nggak boleh sembarangan. Nah. Pastikan yang lebih terjamin lah. Kang Ronald pakai teknologi laser berarti udah berapa lama pakai Aku Laser ya? Aku laser udah 1 tahun terakhir. Berapa terakhir kalau dokter lasernya Udah 4 tahun. berapa tahun? Dan sejauh ini aman kan? Tidak pernah ada kendala kan? Tidak. Ini kan artinya menunjukkan produknya berkualitas loh. Oh iya. Lagi pula kalau misalnya emang ada apa-apa, tenang aja, bisa bawa ke service center kita kok. Ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga sebagai komitmen kami kepada Anda. Oke, terima kasih Mas Panji. Ya. Terima kasih. Bang Firdan, terima kasih. Sama-sama. Mbak Preti juga terima kasih. Sama-sama. Ya, dan saya sih yakin perbincangan kali ini punya manfaat yang banyak untuk Anda pemirsa. Tapi ingat, ilmu sudah banyak, pengetahuan sudah didapatkan, apalah artinya tanpa Anda take action. Lakukan ya sekarang juga perubahan gaya hidup. Ayo lakukan, ikuti saran dari dokter dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser ya. Sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Jadi sekali lagi pemirsa ingat, sakit datang selalu tiba-tiba. Komplikasi datang tidak pernah memberikan kabar terlebih dahulu. Makanya jangan tunda lagi, hubungi nomor telepon ini supaya Anda bisa langsung mendapatkan dan merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser ya. Harapan kami semoga Anda dalam keadaan selalu sehat dan sampai jumpa lagi di Gua Hati berikutnya. Terima kasih semuanya.